anak-anak, keluarga yang jauh. Tetapi pada saat ini sangat gampang. Bahkan kita bisa langsung bertemu melalui HP. Nah, kemajuan saudara-saudara dalam segala bidang memang pantas kita sambut dengan gembira. Tetapi juga kita harus mewaspadainya. Kalau tidak, maka kita tidak memanfaatkan kemajuan, melainkan kemajuan akan memanfaatkan kita. Kita harus kritis terhadap apapun yang tersaji di hadapan kita. Misalnya terhadap perkembangan dunia hiburan. Sebagai manusia, kita memang butuh hiburan. Tetapi tentunya saudara-saudara, tidak semua hiburan harus kita terima begitu saja. Dunia modern saat ini begitu gigih menyediakan sarana-sarana pemuas nafsu dan kesenangan daging manusia. Kemajuan zaman ini telah melahap begitu banyak keluarga-keluarga yang dulunya harmonis menjadi berantakan, bahkan hancur berkeping-keping. Hanya karena mau dikatakan modern, ada bapak-bapak rela meninggalkan istri dan anaknya demi kenikmatan birahinya. Hanya karena mau dikatakan gaul, banyak ibu-ibu rela membagi cinta secara gelap dengan suami orang. Hanya karena merasa kesepian, begitu banyak orang rela mempertaruhkan keutuhan keluarganya hanya demi kenikmatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya kepada anak kekasih Mega, pesan firman Tuhan pada saat ini memang dikhususkan kepada Mega, tetapi juga berlaku bagi kita semua. Perkawinan itu sakral. Sebab Tuhan sendiri yang akan mempersatukan Mega dan Arwias besok pagi. Tuhan sendiri yang sudah mempersatukan kita dengan pasangan kita masing-masing. Sebab itu Tuhan begitu murka jikalau ada orang yang mempermainkan perkawinan. Tetapi kenapa begitu banyak orang yang berani mengkhianati pasangan hidupnya, meskipun hal itu sangat dibenci Tuhan? Persoalan ini saudara-saudara bukanlah hal yang baru. Ini sudah ada sejak dulu. Kalau kita melihat di dalam perikop kita pada saat ini, di sini dijelaskan Israel dikecam sebab menduakan Allah di dalam kehidupannya. Mereka memberikan tempat bagi Allah-Allah lain, Allah kecil ini, Allah-Allah lain di dalam hidup dan ibadah mereka. Jadi posisi sentral Allah itu digeser. Dan ini nampak di dalam kehidupan perkawinan mereka. Pada waktu itu, pria Israel banyak yang tertarik kepada wanita bukan Israel. Mereka menceraikan istri seimannya untuk menikahi wanita asing itu. Persekutuan sejati dalam keluarga umat Allah menjadi hancur.
Umat waktu itu begitu menggampangkan yang namanya perceraian, bahkan hanya karena persoalan sepele, masalah kecil, lalu menikah, meninggalkan istri mereka, menikah dengan orang yang tidak menghormati Allah mereka. Dan tahukah saudara-saudara, tahukah kita, pada zaman inilah, zaman kita sekarang ini, kawin cerai mencapai puncak kegilaannya. Kebejatan moral anak manusia di jagat ini memang sudah mencapai puncaknya. Malah ada kalangan yang menganggap, yang mengatakan kalau selingkuh itu boleh, Ji. Apalagi kalau cuma STT. Jadi bukan ini sekolah tinggi teologi. Maksudnya ini kalau selingkuh tipis-tipis Ji boleh. Sebab dalam Alkitab dikatakan tidak boleh cerai. Bukan Ji perselingkuhan. Selingkuh itu boleh Ji, apalagi kalau cuma selingkuh tipis-tipis. Karena tidak bercerai. Yang Tuhan murkakan perceraian, bukan perselingkuhan. Banyak yang mengucapkan seperti ini. Nah, saudara-saudara, perkawinan itu menyangkut totalitas manusia, jiwa, raga, dan roh. Sebab itu, jikalau perasaan kita sudah lebih suka kepada yang lain daripada pasangan kita sendiri, kalau kita sudah lebih suka kepada perempuan lain daripada istri kita sendiri, suka yang berlebihan ini maksudnya, suka yang lain-lain, suka yang tidak wajar. Kalau kita sudah lebih suka kepada orang lain daripada pasangan kita sendiri, itu artinya secara jiwa kita sudah bercerai dengan pasangan hidup kita. Saudara-saudara, memang tidak bisa disangka bahwa seks itu nikmat. Tetapi melangkahi apa yang ditetapkan Tuhan, maksudnya ini salah satu contoh melakukan dengan orang yang bukan pasangan kita, menjadikan seks sebagai alat untuk sekadar penyegaran jiwa semata, itu berbahaya. Seks bukanlah hanya menyangkut kenikmatan daging saja, tetapi seks adalah alat Tuhan untuk melangsungkan eksistensi hidup manusia di dunia ini. Seks itu adalah anugerah, anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk kita. Karena itu, pada saat seseorang memutuskan kawin, ia harus setia kepada pasangannya sampai akhir hayatnya. Saya sudah tanya kepada Mega dan Ardi, berulang-ulang ditanya, mereka tidak dijodoh-jodohkan, ya secara spontan rasa cinta mereka sudah dijalani kurang lebih 3 tahun. Mereka tanpa paksaan siapapun memutuskan bahwa sekarang kami sudah siap untuk memasuki rumah tangga yang baru. Pada saat engkau memutuskan ini, Mega, itu artinya seumur hidupmu engkau harus setia kepada pasangan Arwias yang Tuhan sudah tempatkan di samping. Jadi Mega, dan ini pesan untuk kita semua, ini harga mati. Ini harga mati. Sebab dalam keputusan yang dibuat oleh 2 anak manusia, Tuhan sudah menjadi saksi. Mempermainkan perkawinan berarti kita juga mempermainkan Tuhan. Ingatlah saudara-saudaraku, perceraian, perselingkuhan itu bukan tren atau mode atau gaul, tetapi adalah alat yang mau mencabik-cabik hubungan suci kita dengan Tuhan dan pasangan kita, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, iya, dunia semakin modern. Tidak lama lagi saya khotbah, tidak lama, jadi jangan kita gelisah. Dunia semakin modern, namun semakin
Pencipta. Biarlah kita dianggap tidak modern, biar nih. Tetapi janganlah kita dianggap pengkhianat oleh Tuhan. Tidak apa-apa kita dikatakan tidak gaul, tinggalan. Tapi jangan kita dianggap pengkhianat oleh Tuhan. Ayat 16 perikop kita. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ingatlah, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sebab menyesal sudah tidak ada gunanya jikalau segalanya sudah hancur lebur. Harus kita sadari bahwa modernisasi selalu menyediakan kenikmatan yang tanpa batas. Kalau kita menikmatinya tanpa batas juga, maka kita sendirilah yang akan hancur. Sebab itu, mengakhiri renungan ini, kuatkan iman kita. Kuatkan imanmu, saudaraku Mega Anggreni. Kuatkan hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Niscaya Tuhan akan menjaga kita dari ancaman kehancuran. Teruslah, terus-menerus bersandar dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga.